Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada alaina al-jum'ata linusbiha minat tadhkirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi mis-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adaballahi syadid. Al-ayat sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul di rumah yang mulia ini, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala di Jumat terakhir bulan Syawal. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberi keistiqomahan, kita tetap melaksanakan aktivitas atau pendidikan yang sudah kita laksanakan di bulan suci Ramadan yang sudah kita lewati. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi terakhir, Rasul yang jujur, yang telah menyebarkan syariat agama kepada kita semua, sehingga kita semua alhamdulillah kita tahu kewajiban kita, kita tahu sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan kita tahu mana yang halal dan mana yang haram. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya, dan kita mudah-mudahan nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sudah menjadi kewajiban untuk seorang khatib untuk menyampaikan rukun khutbah, salah satunya yaitu menyampaikan wasiat, mengingatkan untuk khusus diri pribadi khatib, khusus untuk jamaah Jumat, untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyeru kepada seluruh manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Wahai manusia, kembalilah kepada jalan yang lurus dan benar. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan takutlah kepada Tuhanmu, karena inna zalzalatas saati syai'un 'adzim, karena sesungguhnya guncangan pada hari kiamat adalah suatu kejadian yang sangat agung, Oleh karena itu, ittaqu rabbakum, bertakwalah, takutlah kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saking dahsyatnya goncangan pada hari kiamat, di dalam surah Al-Hajj ayat ke-1 sampai ayat ke-2 Allah menyampaikan, sehingga yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, sehingga saking kagetnya goncangan pada hari kiamat, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, setiap wanita yang menyusui akan lupa
akan lupa kepada anak yang disusuinya, saking kagetnya dengan goncangan hari kiamat. Akan lupa. Kemudian dilanjutkan ayat ini, wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, dan akan hancur, akan keguguran kullu dzati hamlin hamlaha, wanita-wanita yang sedang mengandung akan keguguran saking kagetnya, saking dahsyatnya goncangan pada hari kiamat. Wa taran nasa sukara, dan kamu akan melihat manusia-manusia nanti ya, karena kagetnya dengan goncangan pada hari kiamat, sukara, dalam keadaan mabuk. Kalau yang ke sana, kalau yang ke sini, mabuk. Wa ma hum bisukara, wa ma tidak hum mereka sukara. Padahal secara hakikatnya mereka itu tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi azab Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak bertakwa, kepada orang-orang yang kafir, ini adalah merupakan azab yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan goncangan pada hari kiamat yang sangat dahsyat, kita rasakan baru saja ya skala Richter 6, sekian ya di Garut itu ada di salah satu daerah. Begitu kejadian goncangan gempa bumi waktu itu, ya, bapak-bapak bertebaran pada pukul 11:30 itu di daerah Garut, bertebaran keluar membawa anak-anak kecilnya. Ternyata setelah di luar lupa membangunkan istrinya, saking kagetnya, apalagi dengan goncangan nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah bagi orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyaksikan goncangan pada hari kiamat itu, kecuali orang-orang yang kafir. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mengikuti, melaksanakan apa yang telah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hadis dari An Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanam hatta yaqra'a alif lam mim tanzil as-surat as-sajdah wa tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surah Al-Mulk. Hadis dari Jabir radhiyallahu an, Jabir Abdullah radhiyallahu an berkata bahwa telah bukti Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu, tidak tidur hatta yaqra'a alif lam mim tanzil, sebelum membaca surat as-sajdah. Wa tabarakalladzi biyadihil mulk, dan surat Tabarak. Bukannya lihat HP, lihat WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya sebelum tidur, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tidurnya pokoknya tidak pernah tidur ya hatta yaqra'a, sehingga baca dulu surah as-sajdah dan surah tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dan surah as-sajdah ini kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dibacakan setiap Jumat, setiap subuh hari Jumat, yang alhamdulillah di Masjidil Barokah sudah kita melaksanakan untuk membaca, imam membaca surah as-sajdah di setiap hari Jumat subuh, dan disunahkan di situ untuk sujud tilawah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, surat as-sajdah ini surah ke-32 ya, juz 21. Ayatnya ada 30 ayat, dan di dalam tafsir Al-Munir, tafsir Munir, disebutkan bahwa ada
wa sittu mi'atin wa thamanuna kalimatan. Surat As-Sajdah itu ada 680 kalimat yang terdiri dari kalimat isim, fi'il dan harf yang terangkai di dalam surah As-Sajdah itu. Kemudian wa alfun wa khamsu mi'atin wa thamaniyata asyara harfan. Ada 1518 huruf yang terangkai di dalam surah As-Sajdah, mulai huruf alif sampai ya. Dan surah As-Sajdah ini disebutkan juga surah Al-Madaji', karena terdapat di ayat 16 ada tatajafa 'anil madaji', gitu ya. Surat Al-Madaji' disebutnya. Surat tempat tidur artinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, khatib insyaallah akan menyampaikan apa pokok kandungan dari surah As-Sajdah ini. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya, ya, bisa mencontoh mengamalkan yang sudah dicontohkan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca surah As-Sajdah setiap salat subuh. Pokok kandungan dalam surah As-Sajdah, yang pertama, perintah untuk mendirikan solat malam, solat tahajud. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat ke-16. Artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Artinya mereka tidak tidur pada waktu kebiasaan orang tidur untuk melaksanakan tahajud, untuk melaksanakan salat malam. Kita baru saja dilatih pada bulan suci Ramadan untuk melaksanakan qiyam Ramadan, qiyamul lail dan lain sebagainya. Walaupun Ramadan sudah tiada, sudah meninggalkan kita, tapi kita tetap semangat untuk mengistiqomahkan tahajud. Ya, disebut tahajud karena kita berjihad, bersungguh-sungguh, karena bangun tidur biasanya malas untuk bangun tidur, malas untuk mengambil air wudu, gitu ya, banyak godaannya. Jadi tahajud, bersungguh-sungguh, berjihad, ya, untuk melaksanakan salat malam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyeru, berfirman di dalam surah Al-Isra ayat ke-79, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal lail, dari sebagian malam, fatahajjad bih nafilatan lak, bertahajudlah. Lihat, bertahajudlah pada sebagian malam, nafilatak, sebagian tambahan ibadah kita, ibadah kamu, ibadah kalian. Dengan mudah-mudahan, wa asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan dengan harapan kita semua diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala maqaman mahmuda, pada maqam yang terpuji di sisi Allah, di sisi manusia, di dunia, terutama di akhirat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, fadilah daripada salat malam, salat tahajud yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir yaqul may yad'uni fa astajib lahu may yas'aluni fa a'taihu may yastaghfiruni fa aghfir lahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir, pada setiap malamnya, kemudian berfirman, orang yang berdoa kepada aku, fa astajibu lahu, maka aku akan mengabulkannya. Segala doanya insyaallah akan dikabulkan pada kita melaksanakan sholat tahajud. Kemudian
may yas'aluni fa'atiyahu, maka barang siapa yang meminta kepadaku, minta apa saja pada salat tahajud itu, pada salat tahajud itu, fa'atiyahu, maka aku akan memberinya. Kemudian may yastaghfiruni fa'aghfiru lahu, maka barang siapa yang memohonkan ampun kepadaku, maka fa'aghfiru lahu, maka aku akan mengampuninya. Itu salah satu daripada fadilah melaksanakan salat tahajud. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan. Kemudian pokok kandungan dari surah As-Sajdah yaitu menjelaskan tentang keadaan orang mukmin di dunia dan nikmat yang mereka peroleh di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah As-Sajdah ayat ke-19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua selalu semangat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita semua bisa meraih mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, tempat kediaman kita nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian kandungan pokok dari surah As-Sajdah ya, menceritakan kehinaan yang menimpa orang kafir di akhirat hingga mereka memohon untuk dikembalikan ke dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat ke-20, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Adapun orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir, fama'wahumun nar, maka tempat tinggalnya an-nar, api neraka. Kullama aradu, setiap mereka memohon, ayakhruju, mereka pingin keluar dari neraka, maka u'idu fiha, maka mereka dikembalikan lagi, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memohonkan, mengajukan proposal ya, kalau bahasa kita, mengajukan proposal supaya dikeluarkan lagi dari api neraka saking tidak kuatnya. U'idu fiha, oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan lagi, naik, kembalikan lagi, terus seperti itu. Wa qila lahum dhuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun, dan dikatakan kepada mereka, dhuqu, rasakanlah adzaban nar, siksa api neraka ini, alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang kalian itu dulu waktu di dunia didustakan, tidak percaya, tidak mengimani kepada adanya neraka ini. Rasakan, tidak akan kami angkat selama-lamanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimahullah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari api neraka. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Adapun fadilah membaca surah Sajdah, khatib akan menyampaikan dua saja, di antaranya yaitu akan diampuni segala dosa. Dari sahabat Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu berkata, yang artinya, bacalah surah Al-Munjiyah yang menyelamatkan, yaitu Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Sebab saya mendapatkan keterangan bahwa ada seorang yang biasa membacanya dan tidak membaca lain-lainnya, sedang ia banyak berdosa. Tiba-tiba surah ini menghamparkan sayapnya dan berkata, ya Rob, ampunilah orang ini karena ini selalu membacaku. Maka Allah menerima pembelaan syafaatnya dan berfirman, tulislah untuk hambaku itu di tempat tiap dosa dengan kebaikan dan naikkan derajatnya. Hadis Ad-Dairami. Kemudian
InsyaAllah dengan fadilah membaca surah As-Sajdah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a ibnu adam as-sajdata fasajada i'tajala asy-syaitan yabki yaqul ya wailahu wa fi riwayatin ya waili. Dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam," apabila membaca seorang anak Adam as-sajdata kepada surah as-sajdah, fasajada maka kemudian lalu sujud, ya sujud tilawah, i'tajala syaitan maka setan itu menyingkir, lari, terbirit-birit, ya, sampai di tepi, ngumpat. I'tazala syaitan yabki, nangis, yaqulu seraya berkata ya wailahu, duhai celaka aku. Wa fi riwayatin, dan pada salah satu riwayat yang lain ya waili, celakalah aku. Umira ibnu Adam bisujud fasajada falakul jannah. Telah diperintah anak Adam untuk sujud, maka kemudian bersujudlah mengikuti atas perintahnya untuk melaksanakan sujud. Falakul jannah, maka insyaallah anak Adam itu tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa umirtu bisujud fa abaitu falinnar. Kata setan, wa umirtu, sedangkan aku bisujud, diperintah untuk sujud, fa'abaitu, maka aku enggan, menolak, falinnar, maka tempatku adalah neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan, memberi hidayah, memberi taufik, memberi keistiqomahan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita yang sudah mengamalkan membaca surat Sajdah baik sebelum tidur maupun setiap solat subuh setiap hari Jumat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi istiqomahan, dan mudah-mudahan imam dan para makmumnya setiap membaca surah Sajdah ini selalu diberi keikhlasan dan bisa mentadaburinya ayat-ayat As-Sajdah ini, sehingga mudah-mudahan mendapatkan fadilah daripada surah As-Sajdah yang sudah khatib sampaikan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت وساعة لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amaka mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Subhanal munaffisi an kulli اليوم سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من كان أمره بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له
كن فيكون يا مفرج المهموم ويا حي يا قيوم اللهم الطف في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله واستغفروا الله العظيم ولكم أقيموا الصلاة